Bismillah, Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Tepat hari ini di hari Jumat Berkah, kita akan hadir bersama kampus LP3I Cilodong Raya Depok untuk segmen seminar motivasi Ramadan. Dan semoga acara ini sukses sampai akhir. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di acara webinar insya Allah yang akan disampaikan oleh Pak Happy Chandra. Kita akan ngobrol perkara Islam di bulan Ramadan, ngopi Ramadan, yaitu tentang spirit Ramadan, raih pesona surgawi. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Happy Chandrayana. Beliau adalah seorang coach MC kenegaraan, tenis skill komunikasi dan juga marketing. Beliau juga adalah first over dan pembicara spiritual. Selamat datang Pak Happy Chandrayana di LP3I Jakarta. Iya. Oke, thank you. Selamat datang kembali buat teman-teman peserta. Ada di mana nih sekarang di posisi? Saya di Bogor lah, di Bogor sekarang. Saya di Bogor, nggak di mana-mana. Kalau kemarin kita ada di beberapa luar kota, kalau sekarang kita standby di Bogor. Oke, mudah-mudahan semua sehat walafiat, yang di rumah Amin ya Rabb. Tetap menunaikan ibadah puasa dengan tadarusan, salawat dan lain-lain. Oke, kepada Pak Happy Chandrayana saya persilahkan untuk mengisi materi hari ini. Baik, langsung mulai nih. Iya, apa ngobrol-ngobrol dulu nih? Oke, baik, kita akan mulai dan ini sudah luar biasa, 68 orang sudah standby hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim untuk keluarga besar LP3I Cilodong Raya Depok. Dan ini adalah pertemuan kesekian kalinya, baik secara offline ataupun secara online. Dan saya masih ingat waktu itu terakhir saya punya dosa sebenarnya sama LP3I Cilodong Raya ini, karena waktu itu acara yang dihandle sama Bu Dewi kalau nggak salah ya. Kemudian sempat terputus karena kita lagi di luar kota. Masya Allah, kita merasa punya utang lah untuk LP3I Cilodong Raya Depok ini. Tapi qadarullah kita udah set setelah Ibu Imelda ngasih tahu jauh-jauh hari bahwa hari ini kita akan running insya Allah sampai selesai. Salam hormat juga Ibu Dea sebagai host hari ini. Host abadi kayaknya, setiap webinarnya hostnya pasti Bu Dea terus ya. Bu Imelda juga terima kasih. Dan Pak Rizaldi yang terhormat yang sekali lagi merayakan ulang tahun si bungsu nih, mudah-mudahan sehat walafiat dawamul afiyah untuk sang buah hatinya. Salam hormat dan peluk kita dari sini untuk buah hatinya ya Pak Zaldi ya. Dan buat semua all of my people here, hampir 70 orang, biasanya nambah nih LP3 Cilodongnya kalau ada event nih setiap 5 menit nambah dia pesertanya. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada seluruh peserta. Ada Septin Riani, ada juga Puji Rahayu, Agis Nidwi, Larissa, Farhan, Faturoji, dan all of my people here yang sudah standby dari tadi untuk mengikuti acara ngopi hari ini. Ngopinya bukan berarti ngopi yang sebenarnya teman-teman, kita nunggu habis buka puasa ngopi sebenarnya ya, ngopi yang hakikinya nanti habis buka puasa. Tapi ngopi di sini adalah ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara insani, semua masuk dalam frame ngopi ini teman-teman ya. Dan sebuah kehormatan di kesempatan siang hari ini adalah webinar pertama di manajemen kami dengan LP3I Cilodong Raya Depok, dan mudah-mudahan acara ini bisa running sampai selesai. Kita berharap bahwa segmen motivasi ini bukan hanya sekedar slogan semata, tetapi bisa dijadikan sebuah acuan bahwa kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, apalagi di saat puasa seperti ini. Bagaimana kita menjadi insan yang bisa menjadikan puasa ini adalah sebuah perisai, junnatun, sebagai hiasan yang mana ending dari puasa ini akan menuju ke gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang akan meraihnya. Saya ini masih asing nih sama teman-teman yang di sini. Ini banyak mahasiswa baru apa mahasiswa lama nih teman-teman? Apa Bu Dia mungkin bisa dijelaskan? Karena kalau LP3I Cilodong Raya ini kayaknya kita beberapa orang sudah banyak yang kenal, tapi kalau ini kayaknya banyak yang baru nih teman-teman ya. Bisa di-sharekan mungkin Bu Dia?
Ya, baik Pak Happy Chandra. Untuk hari ini kita juga umum dan juga mahasiswa LP3I tingkat 1, 2, dan 3 juga. Bahkan ada yang baru gitu. Yang baru masuk kita ajak Pak Happy. Jadi kenal juga nih sama Pak Happy dan juga kampusnya. Oke, nice. Oke, terima kasih. Intinya buat semua nih, yang baru ataupun yang lama, yang dari umum juga banyak satu frame hari ini. Banyak orang tua juga. Perkenalkan, nama saya Happy Chandra. Saya asli dari Tasikmalaya, cuma tinggal di Bogor lama, kerjasama dengan LP3I dan sering ngadain event di LP3I, udah sering banget ya. Dan kita berkiprah di dunia komunikasi setelah kita mengemban amanah di MC Kenegaraan Republik Indonesia sejak zaman pemerintahan SBY, dan saat itu kita berkiprah sampai hari ini. Kita juga alhamdulillah diberi amanah sebagai trainer of public speaking and broadcasting. Salah satunya adalah di beberapa corporate untuk melahirkan pembicara-pembicara yang hebat, profesional, dan kita adakan beberapa seminar dan training. Selanjutnya adalah TV voice over, pengisi suara di beberapa TV dan juga radio nasional. Dan ini gak perlu disimulasikan di sini ya, nanti aja, nanti di akhir. Takutnya waktunya tidak akan cukup teman-teman ya. Tapi yang pasti qadarullah azza wajal, semua itu adalah ada energi yang luar biasa. Di setiap Ramadan datang kita pasti selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir buat kita. Karena semua yang hari ini hadir 73 orang ini, ketika di hari Jumat, ini hari yang sangat baik teman-teman. Ini pas banget LP3I ngadain acara di hari Jumat gitu ya. Karena adalah hari Jumat itu minal auqat al mustajabah, di antara waktu-waktu yang mustajab. Allah akan mendengarkan, Allah sami, Allah basir, Allah itu tidak buta, dan Allah itu sangat mendengar setiap doa-doa hambanya, apalagi di hari Jumat, dan ini juga pas di bulan Ramadan. Maka teman-teman, LP3I Cilodong Raya di Depok ini udah kayaknya udah sunnah gitu ya. Setiap ngadain acara event Ramadan itu pasti di hari Jumat dan di siang hari. ini saya awalnya itu oke, Endah Suwarni amin ya robbana ya. Oke, ada info bahwa ini acara diadakan di siang hari. Itu sebenarnya ketar-ketir saya, soalnya di siang hari itu biasanya kesempatan orang-orang yang berpuasa itu pastilah lagi terlelap tidur, dan kalian baca doa bismikallahumma ahya bismika amut gitu ya. Tahu-tahu acara selesai dan baca doa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Tapi insyaallah teman-teman 73 orang ini semua udah niat, ya Allah saya sudah mengosongkan gelas kosong ini hari ini, dan kita sama-sama isi itu gelas dengan sesuatu yang baik. Karena memang teman-teman, kalau kita bicara Ramadan di siang hari itu jangan kaget kalau kita lemas dari jam 12.00 sampai jam 6 sore. Jadi ada sebuah penelitian teman-teman, banyak orang-orang yang berpuasa itu merasa lemasnya itu dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Itu ternyata di situ ada proses namanya proses autolisis teman-teman. Proses autolisis itu adalah proses pembuangan sel-sel yang mati atau rusak di dalam tubuh. Jadi kurang lebih dari jam 12 siang sampai jam 6 sore itu di situ ada proses pembuangan sel-sel yang rusak. Nah, kita bisa bayangkan kalau lagi nggak puasa teman-teman, organ pencernaan kita hampir nggak pernah berhenti bekerja. Setiap kita makan pasti butuh 8 jam organ pencernaan kita itu bekerja. Maka kita bisa review dah ke beberapa atau seminggu yang lalu. Kalau kita lagi nggak puasa, kita sarapan jam 7, kemudian makan siangnya jam 12 siang ya kan, kemudian ngemil sore hari, ngopi, kemudian makan malamnya jam 8 malam, terus ngemil lagi jam 23.00, jam 11 malam. Masya Allah, itu kapan waktunya untuk untuk membuang sel-sel yang mati atau rusak. Dan pastinya kalau andaikan tubuh ini bisa bicara, mungkin dia akan teriak, ya Allah lebih baik gua resign aja deh dari tubuh orang ini gitu ya. Mungkin dia nggak kuat banget menerima asupan makanan yang tidak teratur. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, Pak Happy kenapa sih kalau di siang hari itu banyak yang lemas puasanya? Salah satunya itu teman-teman. Jadi ada proses autolisis, itu proses pembuangan sel-sel yang mati atau rusak di dalam tubuh. Oke, kita nih masih bersyukur teman-teman. Kita berpuasa dari jam 4 subuh lah paling kita hitung ya. Jadi jam 4 subuh sampai menjelang maghrib. Itu kurang lebih berapa jam ya? Anggaplah 12 jam. Ya kan? 12 jam kita berpuasa. Kalau Anda potret, Anda zoom ke negara-negara lain, Masya Allah, lama puasa di beberapa bagian negara itu tak setiap negara memiliki waktu yang sama saat berpuasa. Ada yang 22 jam loh teman-teman. Bagaimana perbandingannya?
kita bisa melihat negara lain tuh sampai 22 jam dia berpuasanya. Indonesia masih 12 jam, itu masih gampang tuh ya. Dan Anda bisa lihat di Denmark dan Islandia itu sampai puasa mereka itu 21 jam teman-teman. Di Norwegia atau Swedia atau Finlandia itu puasanya 20 jam. Dan kita lihat lagi di Rusia berapa jam? 19 jam. Prancis, Italia itu sampai 17 jam my people. Anda bisa lihat lagi di Inggris, Belanda, Jerman puasa mereka 18 jam yang muslimnya. Indonesia ini hanya 13 jam kurang lebih teman-teman ya. Kita bisa lihat lagi di Chili. Di Chili ini 10 jam. Australia sampai 11,5 jam. Luar biasa teman-teman. Di Indonesia hanya 12 jam sampai 13 jam. Tapi kebanyak di antara kita yang wartegnya masih buka di siang hari teman-teman ya. Tapi insya Allah kalau di puasa di saat pandemi ini kayaknya nggak ada warteg yang buka. Oke, dan teman-teman yang hadir di sini bahwa kita ini masih bersyukur. Jadi ada kita zoom nih negara lain. Di Rusia puasanya sampai 20 jam 40 menit. Ada teman-teman teman saya kemarin ada testimoni bahwa di kami ini di Ushuaia di Argentina itu puasanya sampai 11 jam gitu kan. Indonesia rata-rata puasanya 12 jam. Jadi kita harus punya spirit tetap teman-teman. Walaupun di siang hari insya Allah LP3I Depok ini Cilodong Raya ini tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan Ramadan pun tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19 ini, membawa tema yang luar biasa. Sebelum nanti pembicara-pembicara yang lainnya akan men-sharekan beberapa materi tentang Ramadhaniyat ini. Kenapa saya katakan ada kata spirit? Bahwa kalau mendengar kata spirit itu mengingatkan ke satu topik, bahwa ada satu bendera, benar bendera itu adalah bendera orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon teman-teman. Jadi kalau Anda lihat orang-orang Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka 93% memang mereka non muslim teman-teman. Banyak yang Kristen tapi hampir 7%-nya adalah mereka yang muslim. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon ini walaupun mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik, tapi mereka punya spirit. Walaupun mereka diserang wabah setiap detik, sebelum COVID-19 ini datang, mereka itu diserang wabah teman-teman. Mereka diserang sama virus dan ini benar-benar menghantam orang-orang yang ada di Kepulauan Solomon. Tapi mereka tetap beraktivitas, mereka tetap berpuasa, mereka tidak menyurutkan semangatnya untuk terus beraktivitas, beribadah dan sebagainya, khususnya bagi yang muslim ya. Dan orang-orang Solomon ini walaupun dikatakan mereka negara termiskin se-Asia Pasifik, rumahnya tak layak huni, pakaiannya juga tak layak huni, tapi mereka punya yang namanya spirit. Anda tahu people, orang-orang Solomon itu ternyata mereka terganggunya itu oleh satu wabah. Wabahnya itu adalah dari sebuah pohon yang besar di area warga Solomon ini. Pohonnya sangat besar sekali teman-teman. Dan ini sangat mengganggu aktivitas mereka. Dan di pohon ini banyak virus, banyak hal-hal yang membuat mereka berpenyakit gara-gara pohon yang tebal ini my people. Dan kelebihan orang Solomon ketika mereka ingin menghancurkan pohon ini, mereka tak punya alat. Ketika mereka ingin menghancurkan pohon ini, mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Anda tahu bagaimana mereka menghancurkan pohon ini? Ternyata mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital cutting, tapi seluruh warga Solomon dengan semangatnya, dengan spiritnya, mereka datang berbondong-bondong ke pohon ini dan mereka berteriak di pohon ini, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak hampir 40 hari, 40 malam people. Hanya dengan teriakan pohon ini akan tumbang dan hancur. Maka teman-teman yang hadir hari ini, di saat pandemi COVID-19, pesona surgawinya itu harus tetap kita raih dari bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini kemuliaannya surut. Kemuliaannya terkikis gara-gara pandemi COVID-19. Jadi pesona surgawi harus tetap kita dapat walaupun di tengah pandemi. Pesona Ramadan harus tetap daya tariknya luar biasa. Ada ada ketakjuban yang luar biasa di bulan Ramadan walaupun di tengah pandemi. Maka teman-teman yang hadir hari ini, kalau kita membuka satu slide, kita ini udah berapa kali bulan Ramadan teman-teman. Ada di antara kita yang mungkin Bapak dosen, Ibu dosen yang Ramadannya udah hampir 20 kali, udah 30 kali, atau mungkin udah 40 kali teman-teman sesuai dengan usianya. Ada juga di antara kita yang mungkin
para orang tua yang Ramadannya udah berapa kali teman-teman nih? Atau yang mahasiswa baru udah berapa kali kita merasakan bulan Ramadan. Tapi banyak di antara kita yang mana kita belum tahu apa itu Ramadan. Yang tahunya adalah Ramadan puasa aja kan, dari mulai sebelum terbit matahari sampai sebelum terbenam matahari. Dari mulai subuh sampai maghrib. Yang setahu kita puasa ya seperti itu. Tapi kalau kita kaji sama-sama 80 orang yang sudah hadir hari ini, sambil absen nih teman-teman ya. Oke. 80 orang yang hadir hari ini. Kalau kita bedah itu tulisan Ramadan berawal dari kata ro, mim, dan do, yang artinya adalah kalau diambil dari kata ro, mim, do itu 3 huruf people, artinya adalah panas batu akibat sengatan sinar matahari. Jadi Ramadan itu kalau Anda ditanya apa itu Ramadan, bukan berarti jawabannya puasa teman-teman. Semua udah tahu kalau Ramadan itu artinya puasa. Tapi Ramadan di sini artinya adalah kalau diubah kata dari awalnya adalah Romad, artinya adalah panas batu akibat sengatan terik panas matahari. Ada juga yang mengartikan bahwa Ramadan itu dari kata romida yang artinya atau romido yang artinya keringnya mulut orang yang berpuasa akibat dahaga. Jadi jangan sampai kita udah berkali-kali Ramadan tapi kita belum tahu arti dari Ramadan itu sendiri. Kalau secara istilah mungkin kita udah tahu semua ya. Al-imsak anil muftirat, kita menahan dari sesuatu yang membatalkan, dari mulai tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi kalau boleh saya sharekan di sini, selain kita mengenal Ramadan sebagai arti yang sangat luar biasa, ada satu hal yang mempesona di bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan tetap mempesona teman-teman. Kalau Anda buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesona ini adalah artinya daya tarik. Ada sesuatu yang menakjubkan, ada sesuatu yang sifatnya mazaya, keistimewaan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah ada sesuatu yang amazing Ramadan. Dan yang kedua adalah kalau kita bisa melalui Ramadan ini dengan kafah, kalau kita bisa melalui Ramadan ini dengan all out, maka kita akan mendapatkan gelar. Ending dari semua ini adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka predikat orang yang bertakwa adalah ending dari sebuah proses. Ya ayyuhalladzina amanu, setelah kita disapa oleh Allah sebagai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kita disapa oleh Allah sebagai orang yang beriman. Kemudian kita diwajibkan kita berpuasa. Dan itu diwajibkan bukan hanya untuk kita, tapi umat-umat terdahulu pun pernah mendapatkan kewajiban untuk berpuasa ini, karena mereka pun sama seperti orang yang beriman seperti kita. Dan ending dari semua itu la'allakum tattaqun, kita akan mendapatkan gelar yang mana yang muttaqin. Kalau ketika kita tanya kepada Anda semua 80 orang ini, apa itu takwa? Kalau para santri menjawabnya itu simple. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yes, itu juga sama. Tapi kalau boleh saya sharekan kepada Anda bahwa takwa itu adalah suatu sikap mental yang selamanya merasa diawasi oleh Allah, kemudian timbul dorongan jiwa limtithali awamirillahi wajtinabi nawahi. Jadi kita tidak semata-mata bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, pasti sebelumnya kita punya namanya sense of muraqabah. Ada rasa dari kita diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, pasti kita akan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka people, kalau kita sudah menjadikan Ramadan itu mempesona, udah jelas lah orang yang bertakwa itu pasti mempesona teman-teman. Maka nanti ending dari semua itu adalah balasan dari Allah, karena menjadikan Ramadan ini mempesona, menjadikan Ramadan ini gelar untuk orang-orang yang bertakwa, maka yang terakhir yang akan kita dapat adalah pesona surgawi. Maka tema ini sangat tepat people, bahwa orang yang meraih pesona Ramadan dengan kafah, dengan all out, dia pasti akan mendapatkan pesona surgawi. Maka pernahkah kita mendengar bahwa orang-orang yang berpuasa itu selain dipanggil oleh Allah dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, dan ada satu momen yang mana as-shaimun, orang-orang yang berpuasa ini akan dipanggil dari satu pintu surga Allah Azza wa Jalla. Di situ sangat mulia panggilannya. Ayyuhas-shaimun, orang-orang yang berpuasa di surga itu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Di manakah pintu surga itu? Kalau Anda mungkin pernah mendengar ceramahnya seorang ustadz atau ceramahnya seorang kiai, bahwa orang yang selalu berpuasa bukan hanya Ramadan, itu akan mendapatkan
satu atmosfer pintu surga yang namanya adalah Bab Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Para pemilik pintu Ar-Rayyan adalah orang-orang yang selalu berpuasa. Bukan hanya puasa sunnah, tapi puasa Ramadan. Maka dia akan masuk ke pintu yang namanya pintu surga yang diberi nama Ar-Rayyan. Kenapa saya katakan ini people? Ungkapan Sahih Al-Bukhari bahwasanya fil jannati thamaniyatu abwab. Di dalam surga itu ada 8 pintu teman-teman. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan. Di dalam surga itu ada satu pintu, di antara 8 pintu surga itu ada satu pintu yang diberi nama Bab Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang bisa masuk ke pintu surga ini, hanya orang-orang yang berpuasa. Maka pesona surgawi hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Salah satunya adalah Bab Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan ini. Wa man dakhalahum lam yadma'hu abadan. Barang siapa yang masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini, barang siapa yang masuk ke dalam pintu surga yang namanya Ar-Rayyan ini, lam yadma'u abadan. Dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Maka ahibati fillah, banyak mungkin di antara Anda yang pernah mengenal Pak Happy. Saya pernah mendengar Pak Happy cerita itu bahwa orang yang berpuasa ini dia akan memasuki pintu Ar-Rayyan atau pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Nah, sekarang kita harus tahu itu Ar-Rayyan artinya apa, teman-teman? Ada nama di antara teman-teman yang 85 orang yang namanya Rayyan enggak? Kalau ada yang namanya Rayyan, itu berarti dia akan masuk surga duluan nanti ya. Amin. Adanya Raihan. Raihan ada ya? Iya, biasa double R tuh, Raihan, Rayyan itu biasanya Raihan, Rayyan itu Raihan itu adalah wangian, Rayyan itu pintu surga, Masya Allah ya. Masya Allah. Oke. Kalau kita buka topik ini people, bahwa Ar-Rayyan itu secara bahasa itu artinya mengesankan, puas. Ar-Rayyan itu bisa diartikan bahwa segar dan tidak merasakan haus. Itu Ar-Rayyan people. Jadi cocok kalau sekiranya pintu Ar-Rayyan hanya dimasuki oleh orang-orang yang selalu berpuasa, karena dia tidak akan merasakan lagi haus, yang dia rasakan hanya segar. Ini adalah satu pintu Allah yang ada dalam surga dari 8 pintu yang ada, dan ini disediakan khusus bagi orang yang berpuasa. Kita bacakan hadis my people dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda bahwa inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan. Pintu ini diberi nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa itu akan masuk ke pintu Ar-Rayyan ini. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke pintu Ar-Rayyan ini, hanya orang-orang yang berpuasa. Di situ dipanggil itu sama Allah. Yuqalu aina shaimun. Dipanggillah itu orang-orang yang berpuasa, yang puasanya kafah. Aina shaimun. Kata Allah, wa mana orang-orang yang berpuasa? Disitulah orang-orang berpuasa, fayakumun, mereka langsung pada berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke area pintu Ar-Rayyan, hanya orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk, uglik, maka dikuncilah itu pintu surga Allah Azza wa Jalla, karena ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa, my people. Maka semua yang hadir hari ini, kalau kita bedah itu pintu surga Ar-Rayyan, sampai ada ulama yang namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Fath menyebutkan Ar-Rayyan itu memfathahkan huruf ro, ya kan? Kalau ada whiteboard saya tulis teman-teman ya, huruf ro, ada ro gitu kan, kemudian ada fathah, itu kemudian ada di huruf ya-nya itu ada tasdid, Rayyan, ya-nya itu ada syiddah, ada tasdid, itu menunjukkan kata kerja yang artinya adalah ari. Maksudnya adalah satu pintu di surga yang hanya dikhususkan untuk orang yang berpuasa, dan dia akan memasukinya. Dan dari sisi lafadz dan makna ada kaitannya, karena kata Ar-Rayyan adalah turunan dari kata ari yang artinya bersesuaian dengan keadaan orang yang berpuasa. Maka orang yang berpuasa kelak akan memasuki pintu surga yang tidak pernah merasakan haus lagi ketika masuk dia ke pintu Ar-Rayyan. Maka ahibati fillah, kita hanya bisa berdoa. Kita tak tahu kualitas puasa kita, termasuk kualitas yang low, apakah kualitas puasa kita kualitas yang medium atau mungkin kualitas yang high.
Hanya Allah yang tahu, my people. Tapi semuanya kita pasti berharap la'allakum tattaqun. Gelar muttaqin itu adalah gelar yang pastinya nanti dia akan meraih pintu ar-rayyan, pintu surga Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, semua yang dilakukan oleh orang yang berpuasa pasti dia dapat balasannya, jamaah. Kalau kita melihat satu konteks, hadis riwayat Ahmad yang mengatakan innaka lan tada'u syai'an ittiqa Allah Azza wa Jal illa a'taqallahu khairan minhu. Kata Allah, jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jal, itu firmannya, maka Allah akan mengganti padamu dengan yang lebih baik. Karena bagaimanapun ketika puasa kita meninggalkan sesuatu al-ladzat wasyahawat, semua kenikmatan, semua daya tarik kita tinggalkan. Makanan, minuman yang biasanya mungkin kita hangout kemana, ke mall, kita makan siang, makan pagi, semua kita tinggalkan. Asyahawat itu juga sama, hawa nafsu kita semua tinggalkan di masa-masa puasa Ramadan. Dan semua itu dilakukan lillahi azza wa jal, hanya untuk Allah. Seakan-akan kita memberikan sebuah pengaduan, ya Allah, taraktu kulla syai', aku meninggalkan semua yang kenikmatan-kenikmatan duniawi di saat puasa ini. Semua diserahkan illa hanya untukmu ya Allah. Maka apa balasannya dari Allah? Balasan dari Allah adalah a'taqallahu khairan minhu, maka Allah akan mengganti padamu dengan yang lebih baik. Maka semua yang hari ini hadir, siapa yang tak menginginkan namanya pintu ar-rayyan di saat bulan Ramadan, jamaah? Karena pintu surganya nama ar-rayyan ini adalah pintu yang dirindukan oleh orang-orang yang berpuasa. Jangankan ar-rayyan dulu, jamaah, kita kalau buka surah Al-Imran ayat 133 tentang profil yang namanya surga, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau kita buka terjemahannya, jamaah, wasari'u ila magfiratim rabbikum, yuk bersegeralah meminta ampunan, berlomba-lomba meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau ada yang bertanya, seberapa luas itu surganya Allah Azza wa Jalla? Di sini tercantum dalam surah Al-Imran ayat 133, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, jamaah. Dan diperuntukkan untuk siapa itu surga? Uiddat lil muttaqin. Itu surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi lil muttaqin, orang yang bertakwa, sama dengan puasa. Orang yang berpuasa, orang yang puasanya kafah, dia akan mendapatkan gelar muttaqin. Dia akan mendapatkan gelar yang namanya orang yang bertakwa. Dan itu uiddat lil muttaqin, gelar yang bertakwa itu sudah dipersiapkan Allah. Jannatun arduhas samawati wal ard, akan disiapkan oleh Allah surga, dan surga itu adalah seluas langit dan bumi. Maka ahibati fillah, penghuni surga adalah orang-orang yang di dalamnya orang yang bertakwa. Jadi tak sembarangan orang yang bisa masuk surga, my jemaah. Orang-orang yang bertakwa, dia pasti akan mendapatkan predikat penghuni surga. Yang kedua, orang-orang yang meraih predikat penghuni surga, dia adalah orang yang beriman. Dan yang ketiga, setelah amanu wa amilus solihat, pasti orang yang akan meraih pesona surgawi adalah selain orang yang bertakwa setelah puasa, orang yang beriman karena dia juga berpuasa, dia adalah orang yang melakukan amal soleh azza wa jalla. Maka amal soleh menuju Allah azza wa jalla adalah salah satu pintu bagaimana kita bisa meraih yang namanya pintu surga. Terkhusus adalah pintu surga ar-rayyan yang kita dambakan bagi seluruh umat yang berpuasa. Maka ahibati fillah, wajar dong kalau ada sebuah quote yang mengatakan surga itu mahal, teman-teman. Syekh Abdul Razak Al-Badar itu pernah mengatakan, surga adalah hadiah atau dagangan Allah yang sangat mahal. Tidak mungkin diraih dengan sekedar angan-angan. Surga hanya akan diraih dengan mentauhidkan Allah. Surga hanya diraih dengan takwa. Surga itu diraih dengan iman, dan surga itu diraih dengan amal soleh. Jadi surga itu mahal, teman-teman. Dan wajar kalau ayat ini pernah muncul dalam Al-Quran yang pernah dikaji tentang profil surgawi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-arda natabawwa'u minnal jannah haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin. Ini kalau antum buka surah Az-Zumar ayat 73 sampai 74. Kita artikan ya teman-teman ya. Kita akan seakan-akan merasakan atmosfer surga dari surat dua ayat dari surat Az-Zumar ini. Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan masuk ke dalam surga Allah berbondong-bondong, berombongan teman-teman. Luar biasa. Yadkhulunal jannah atau wasiqal ladina taqarrabahum ilal jannati zumara. Zumara artinya rombongan masuk ke dalam surga Allah. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu dan pintu-pintu telah terbuka, maka di situ dikatakan kepada seluruh penghuni surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Indah sekali teman-teman. Andaikan kita ditakdirkan Allah menjadi penghuni surga, di situ ada sebuah ungkapan penjaga-penjaga surga mengatakan kepada seluruh penghuni surga, salamun alaikum. Kesejahteraan dilimpahkan padamu. Tibtum artinya bahagialah engkau, karena engkau termasuk orang-orang yang mana masuk ke dalam surga Allah khalidina, langgeng di dalamnya. Maka semua yang hari ini hadir, bisakah kita pun merasakan atmosfer surga Allah itu dengan merasakan kita akan bahagia di dalamnya, disapa oleh penjaga-penjaga surga, dan ini adalah sebuah harapan bagi orang-orang yang pastinya selalu mendapatkan gelar muttaqin dan raih surgawi. Maka kalau kita bercerita tentang ini teman-teman, banyak di antara kita yang melihat Ramadan itu adalah sesuatu yang biasa-biasa aja. Sekarang kalau boleh kita buka ya teman-teman ya. Ini bisa share screen nggak? Boleh beri saya izin untuk share screen. Di sini karena hanya host yang bisa share screen. Oke, baik Pak Chandra, bisa ditunggu dulu ya Pak ya. Oke, sambil saya menjelaskan materi ya. Oke, baik. Oke. Satu hal yang harus bisa kita sharekan di depan Anda semua, bahwa potret manusia di jagat raya ini ketika Ramadan tiba ini macam-macam teman-teman. Coba deh kalau kita kasih angket dah, kita interview tuh orang-orang, apa yang kau rasakan ketika datang Ramadan? Apa yang antum rasakan ketika Ramadan itu tiba? Ada yang mengatakan, wah saya bahagia banget Pak Happy, karena Ramadan bagaimanapun kan setahun sekali gitu kan. Ada yang benar-benar dia happy banget ketika Ramadan itu datang. Oke, kita coba share screen ya. Oke, Bismillah. Kita coba dari sini. Saya ulangi ya, bahwa surga itu mahal. Kenapa surga itu mahal? Karena surganya diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar dia berlelah-lelah selama di dunianya, mentauhidkan Allah, dia beriman dan beramal soleh. Oke, dan gimana kita mau mendapatkan gelar surgawi kalau kita juga termasuk yang mana nggak tahu nih teman-teman LP3. Coba deh, potret manusia di jagat raya ketika Ramadan tiba. Ada di antara kita yang ketika Ramadan tiba dia benar-benar happy banget, dia bahagia. Dia mengatakan, Pak Happy, bagaimanapun saya menyambut Ramadan ini harus benar-benar senang, harus benar bahagia, harus mendapatkan, wah itu benar-benar dirindukan banget deh gitu ya. Ada juga di antara umat manusia di muka bumi ini yang ketika menghadapi Ramadan dia biasa aja teman-teman. Dia biasa aja, kayak gimana ya, kayak hari-hari biasa gitu, gak ada yang istimewa bagi dia. Ketika dikasih tahu, bro besok Ramadan, bro besok puasa, ya udah ya puasa gitu kan. Ketika dia buka puasa ala kadarnya, sahur juga sahur, dia running aja, the show must go on gitu, nggak ada ekspresi dan biasa-biasa aja. Ada juga teman-teman yang dia menghadapi Ramadan, apalagi di saat pandemi COVID-19, dia menghadapinya dengan cemas. Saya nggak tahu nih teman-teman LP3 jangan sampai termasuk yang golongan orang-orang ini, apalagi yang dari luar ya, dan dari umum juga sama. Ada para orang tua juga di sini hadir. Ya bagaimana kita membentuk anak ketika itu jangan sampai anaknya cemas ketika menghadapi bulan Ramadan. Dan satu hal lagi my people, ada juga yang menghadapi Ramadan ini yang paling bahaya. Dia lelah.
Orang yang merasakan Ramadan kemudian dia menganggapnya sesuatu yang melelahkan. Pernahkah Anda mendengar ada teman Anda atau mungkin buah hati Anda para orang tua yang mengatakan, "Bu, saya lelah Bu Ramadan ini, Bu. Puasa ini lelah, Bu. Udah saat Covid terus harus puasa dan sebagainya." Dan ternyata jawabannya satu, teman-teman. Orang yang selalu berteriak lelah, orang yang selalu berteriak, "Pak, saya lelah, Bu, saya lelah," gitu. "Saya lelah puasanya, saya lelah kuliahnya." Orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah, teman-teman. Maka tulis tuh di catatan Anda, lelah versus lillah. Tulis tuh di note Anda, di handphone Anda, di iPhone Anda, lelah versus lillah. Anda pilih mana, lelah atau lillah? Hampir berkali-kali loh saya men-sharekan tentang materi ini di depan LP3I Cilodong Raya, bahwa kita harus menjadi generasi lillah, bukan generasi lelah apalagi Ramadan. Karena surga hanya bisa diraih bukan hanya dengan lelah, tapi harus lillah, people. Maka yang dikhawatirkan ini, meraih surga itu memang membuat lelah, teman-teman. Tapi jika tidak, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Kuliah memang lelah, membuat lelah. Kuliah itu memang membuat lelah, banyak tugas gitu kan. Udah S1-nya lama banget. Ditunda-tunda, ada mahasiswa abadi yang mungkin sarjananya udah sekian tahun baru dia wisuda. Emang lelah, tapi kalau nggak kayak gitu, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Untuk meraih surga, untuk meraih kebahagiaan abadi, itu butuh yang namanya lelah dan butuh lillah, my people. Dan ungkapan Syekh Shalih Al Fauzan ini sangat indah, bahwa surga itu tidak diraih dengan yang namanya malas. Surga tidak bisa diraih dengan yang namanya santai, namun bisa diraih dengan lelah, dengan lillah, dan pastinya dengan amal soleh. Yang dikhawatirkan orang yang selalu berteriak, "Pak Happy, saya lelah Pak Ramadan ini, Pak saat Covid ini kayaknya melelahkan banget Pak, sampai saya gulung tikar loh Pak Chandra. Mbak, saya itu sampai ngajar pun gak beres Pak gara-gara Covid," gitu ya. Ini saya kasih contoh nih, LP3 ini tetap mempesona aja walaupun ada Covid, kayaknya gak ngaruh banget teman-teman ya. Tetap berpesona gitu ya. Karena apa? Yang dikhawatirkan kalau sekiranya dia termasuk orang yang selalu lelah, yang dikhawatirkan gambarnya teman-teman, Anda lihat deh, prefrontal cortex yang akan kena. Korteks ini sudah dititipkan Allah. Orang yang masuk ke dalam surga Allah pasti terjaga korteksnya, teman-teman. Orang yang masuk ke pintu Ar-Rayyan, dia akan terjaga korteksnya. Orang yang puasa dengan kafah, dia juga mempuasakan korteksnya. Karena ini adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks ini terletak tepat di belakang dahi, teman-teman. Di dahi Anda, di situ ada korteks. Di dahi kita ada korteks. Di sini, people, bukan di sini. Kalau di sini itu bukan korteks ya, bukan dahi. Jangan sampai hijrah ini korteksnya ke belakang ya. Di sini ada, di belakang dahi ini ada korteks. Maka ini tercantum dalam Al-Quran, nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Nasiyah dalam dunia medisnya adalah korteks. Maka di saat puasa seperti ini, jangan sampai ini korteksnya ikut stres, teman-teman. Jangan sampai saat puasa ini korteksnya ikut lelah. Karena yang dikhawatirkan kalau korteks ini ikut lelah, ini akan terjadi. Antum baca, teman-teman ya. Yang pertama, kalau korteks ini rusak, pertama, bagaimana dia berpuasa benar, karena dia juga sulit mengatur masa depan. Orang yang korteksnya sudah kena, teman-teman, kalau ada buah hati yang terlalu kecanduan gadget, ini korteksnya dia cenderung akan kena. Itu apa efeknya, teman-teman? Dia bawaannya suka murung. Kalau ada teman-teman Anda atau keluarga Anda yang suka murung gitu, teman-teman ya, di saat puasa nih bawaannya murung gitu, berarti korteksnya kena. Anda tanya orang itu, "Bro, korteks lu masih ada apa enggak?" gitu kan. Yang ketiga, dia bersikap tidak sopan. Orang yang korteksnya kena, dia bersikap tidak sopan. Orang yang korteksnya kena tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan orang yang korteksnya kena dia bawaannya kurang kreatif. Hati-hati dengan korteks, my people. Karena di saat puasa seperti ini, Anda lihat gambar ini. Coba, ada nggak teman-teman yang bisa menjelaskan gambar ini? Nanti ada hadiah dari panitia. Kayaknya sih bisa gitu ya. LP3I Depok mah suka ada banyak hadiahnya. Ada nggak, teman-teman? Ada apa yang dimaksud dengan ember? Ada hadiahnya kan, Bu ya? Ada biasanya. Coba teman-teman, you get one reward. Anda mendapatkan hadiah kalau bisa menjelaskan maksud dari ember, air, dan keran ini. Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Saya lempar kepada Anda sebelum Anda bertanya. Silahkan. Baik Ibu dosennya. Saya mau Pak. Masya Allah. Siapa?
Silakan. Banyak banget nih Pak Epi ya. Iya, silakan. Langsung bangun tidur ya. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ada Gali Setiawati. Yang saya munculkan di sini adalah Gali Kurang, Beb. Setiawati. Iya Pak, saya mau Pak. Oke, Gali Setiawati bisa di-on kan kameranya Gali Setiawati? Iya Pak. Oke. Apa yang dimaksud dengan gambar ini Gali Setiawati? Kalau menurut saya Pak ya, kan di situ kan ada puasa. Puasa kan mendapatkan pahala ya Pak. Terus dikurangin Pak sama kita ya, terus tidak sholat Pak sama ghibah tuh, jadi pahala yang kita dapat di dalam puasa itu berkurang Pak gitu Pak. Ah gitu. Terus air itu maksudnya apa tuh Gali? Itu dosa-dosa kita Pak yang keluar gitu Pak, yang mengurangi gitu Pak. Ah, I see. Jadi pahala Oke, kita. coba Gali Setiawati dibaca hadis nabinya yang di atas tuh Gali. Betapa banyak orang yang berpuasa Dari namun awal dia dong, tidak. Nak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nah, bersabda. ulangi Kak. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang belepotan lah menjawab ini. Coba deh Kak, ulangi. Nak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga Pak. Oke. Hadis riwayat Tabrani. Oke, hadis riwayat Tabrani, Masya Allah. Gali Setiawati ini dari mana nih? Dari kampus Iya, LP3I apa dari mana? Dari SMA atau SMK? Saya dari LP3 Pak. Oh, LP3 ya. Oke, thank you Gali ya. Good answer. Terima kasih jawabannya. Nanti host yang akan mencatat nama Anda ya Gali ya. Oke, good. Bahwa ember ini ibarat kitanya nih, diri kitanya nih people. Ini embernya nih. Air yang ada di dalamnya itu adalah puasa dan pahala-pahalanya. Jangan sampai itu ember bocor people. Pahalanya udah ada di kita nih, pahala puasanya. Tapi gara-gara bocor, ada maksiat, tidak sholat, gibah dan sebagainya, udahlah akhirnya pahalanya itu akan tumpah begitu saja. Maka terima kasih ya udah bergabung barusan. Maka ada sebuah ungkapan yang menarik, quote ini saya keep, bahwa ada orang yang enggan masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan untuk masukinya. Ada seorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang orang yang mana, barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang enggan masuk surga people. Maka semua yang hari ini hadir, saatnya kita untuk mengkaji bersama. Oh, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan surga itu mahal people. Kita nggak bisa menjadikan kita sebagai penghuni surga kalau kita sendiri jauh dari surga Allah Azza wa Jal. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga kecuali dia yang enggan masuk surga. Siapa yang enggan itu? Man ata'ani dakhalal jannah. Dia yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi orang yang dia benar-benar maksiat kepadaku, meninggalkan aku, maka dia akan jauh yang namanya dari atmosfer surgawi Allah Azza wa Jalla. Baik. Semua yang saya sampaikan hari ini adalah tentang atmosfer surgawi. Maka sebelum menuju ke segmen berikutnya, saya berapa menit lagi Ibu Host, Ibu Diana? Ya Pen, kita sampai setengah 3, mungkin ada sekitar 1 jam setengah lagi atau 2 jam lagi. Oke, baik. Ada satu materi yang ini sering saya sharekan ketika Ramadan ini datang ke beberapa corporate, beberapa kampus. Ini dia, yes, ini dia people. Saya mohon ada host untuk mengguide, ada satu di antara Anda yang membacakan redaksi ini. Silakan, host bisa memilih satu di antara teman-teman yang akan menjawab atau membacakan redaksi ini. Silakan. Ya boleh, mungkin Gali, ada Gali? Pak, saya Pak. Oh boleh, saya Iqbal ya? Iqbal? Oke, Pak Epi ada Muhammad Iqbal nih. Oke, Iqbal, silakan dibaca Iqbal dan jangan buru-buru nak bacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Masya Allah, barakallahu fiik Iqbal. Terima kasih Iqbal, dari mana? Sama-sama dari LP3I, Pak. LP3I Depok ya Iqbal ya? Iya. Oke, ahlan. Barakallahu fiik. Terima kasih Iqbal udah membacakan. Ya, sama-sama. Oke, silakan di-mute lagi audionya. Dan kalau Anda membaca redaksi ini yang dibacakan Iqbal tadi, bahwa atmosfer Ramadan ini kita bisa meraih surgawi karena salah satunya adalah menaati apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Man ata'ani faqad dakhalal jannah, seperti sabda tadi sebelumnya. Dan kalau boleh saya sharekan kepada Anda bahwa LP3I yang ada di Depok khususnya, umumnya seluruh LP3 di Nusantara, kenapa mengadakan acara webinar Ramadan ini? Salah satunya adalah agar kita tumbuh yang namanya mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi di saat Ramadan ini. Maka coba Anda lihat satu gambar ini. Ada tulisan yang menarik. Rindukah kita kepada sang Nabi? Kalau Anda lihat tulisan ini, rindukah kita kepada sang Nabi? Saya masih ingat ketika 1.500 orang di warga Palu, Sulawesi Tengah saat itu di Hotel Beswetan Koko Palu. Pertanyaan ini dimunculkan kepada seluruh halayak muslimin yang ada di Palu 8 jam sebelum gempa. Dan ketika kami tanya, akuntum mustaqun nabi, apakah Anda rindu kepada Nabi? Dan serentak seluruh muslim di tanah Palu 8 jam sebelum gempa, mereka menjawab dengan kalimat yang sama. Naam, ana mustaqun bin Nabi. Ya, aku rindu kepada Nabi. Aku rindu kepada Nabi. Aku rindu kepada orang-orang yang selalu bersahabat dengan Nabi. Jangankan kita, my people, Nabi SAW aja rindu sama kita. Ketika suatu saat Nabi SAW melewati makam Al-Baqi. Ketika melewati makam Al-Baqi, Nabi tiba-tiba berhenti dengan para sahabatnya. Apa yang beliau katakan? Nabi SAW mengatakan satu kalimat yang indah. Di depan para sahabatnya, beliau mengatakan, Ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Lantas semua para sahabat bertanya kepada sang Nabi, ya Rasulullah, alasna ashabak, bukankah kami ini sahabat-sahabatmu wahai baginda Nabi, siapa lagi yang kau rindukan? Apa jawaban Nabi hari itu? Nabi mengatakan, bala ana mushtaqun bi ikhwani alladzina lam yarawna anni. Aku rindu kepada saudara-saudaraku, aku rindu sahabat-sahabatku yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku. Siapa lagi kalau bukan kita, jemaah? Siapa lagi kalau bukan umatnya hari ini, yang mana kita belum pernah bertemu dengan Nabi, Nabi pun belum pernah bertemu dengan kita, tapi kita dirindukan oleh Nabi. Biasanya yang namanya rindu itu, kerinduan itu muncul kalau sekiranya kita pernah bertemu sebelumnya. Contohnya saya ada rindu dengan LP3I Depok ini. 2 tahun yang lalu kita bertemu di kampus ini. Wajar asyauq, kerinduan ini muncul karena sebelumnya pernah bertemu. Anda rindu dengan orang-orang tercinta Anda karena Anda pernah bertemu sebelumnya. Tapi dengan Nabi, kita belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita dirindukan oleh Nabi. That's amazing. Maka Nabi aja rindu dengan kita, people. Anda lihat satu pohon ini. Jangankan kita, ini pohon kurma. Yang Anda lihat adalah pohon kurmanya, bukan padang pasirnya, teman-teman. Ini pohon kurma, itu sempat dia merengek, dia menangis seperti bayi. Anda tahu gara-gara apa? Dia mengatakan ana mustaqun bin Nabi. Pohon kurma aja mengatakan ana mustaqun bin Nabi. Aku rindu kepada Nabi. Karena saat itu Rasulullah SAW sebelum ada masjid, di saat masa-masa kritis belum ada bangunan, Nabi itu selalu berteduh di bawah pohon kurma ini. Nabi itu selalu bertausiah, berceramah
buat halakoh dengan para sahabatnya di bawah pohon kurma ini, teman-teman. Dan tapi hari itu, kenapa ini pohon kurma sempat menangis? Karena Nabi hari itu tidak ada lagi dia berceramah di bawah pohon kurma ini. Karena hari itu Nabi kok tiba-tiba menghilang, gak ada lagi di area pohon kurma ini. Dan ini pohon kurma, dia mengatakan, ana mustakun bin Nabi, aku rindu kepada Nabi. Dia menangis seperti merengeknya seorang bayi, dan dia merindukan sesuatu. Aina kunta ya Rasulullah, itulah ungkapan dari pohon kurma, di mana engkau wahai Rasulullah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi dia berceramah di bawah pohon kurma itu, tidak lagi berteduh di bawah pohon kurma itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata sudah dibuatkan yang namanya ini dia people. Ungkapan dari Ka'ab bin Ujrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan oleh para sahabat itu mimbar yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Hanya ini gambar ilustrasi aja teman-teman ya. Ini gambar ilustrasi sebuah mimbar yang sangat sederhana. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki 3 anak tangga ini, dan setiap naik ke anak tangga yang pertama, anak tangga yang kedua, sampai anak tangga yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Pernahkah Anda mendengar ceramah ini dari ustadz-ustadz atau dari ajengan-ajengan di daerah Anda? Boleh saya takkid kembali bahwa kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amin setiap naik ke anak tangga yang beliau lewati hari itu. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki anak tangga yang pertama, Rasul mengatakan amin. Kenapa mengatakan amin? Karena saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atani Jibril, Jibril datang kepadaku mengatakan syakiyun abdun, celaka umatmu Muhammad. Bayangkan doa malaikat Jibril diamini oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu malaikat Jibril mengatakan syakiyun abdun, celaka umatmu Muhammad. Jika datang bulan Ramadan, dia lewati itu Ramadan, tapi setelah itu Ramadan lewat, dia biasa-biasa aja, tidak mendapatkan efek di Ramadan itu. Dia menjadikan Ramadan tidak mempesona. Dia tak bisa meraih surga dari Ramadan itu. Dia tak bisa merasakan indahnya bulan Ramadan, karena ibarat pakaian kotor, my people. Dimasukkan ke dalam mesin cuci, dibilas sampai bersih, dikasih wangian. Ketika ditarik itu pakaian, harapannya itu pakaian sudah bersih dan wangi. Begitu juga Ramadan datang, ibarat kata kita masuk ke dalam madrasah Ramadaniyat. Kita digodok hari ini, kita dibersihkan, kita dibilas, dikasih wangian selama bulan Ramadan. Ketika nanti Ramadan sudah lewat, masuk bulan Syawal, semua mengatakan yes we are winner, kita menang. Kita sudah wangi, kita sudah mendapatkan pakaian yang bersih, dan kita mendapatkan gelar muttaqin, orang yang bertakwa. Maka dikatakan syakiyun abdun, celaka umat Muhammad. Yang kedua, menaiki anak tangga yang kedua, kenapa Rasul mengatakan amin? Karena di situ malaikat Jibril mengatakan kalimat yang kedua, syakiyun abdun, celaka umat Muhammad. Jika masih ada kedua orang tuanya, tapi dia belum bisa menjadikannya masuk surga. Masya Allah. Ini yang mengerikan, people. Orang tuanya masih ada tapi tak bisa menjadikannya masuk surga. Tak bisa menjadi wasilah, tak bisa menjadi jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Sampai dikatakan oleh malaikat Jibril syakiyun abdun, celaka umat Muhammad. Dan ini anak tangga yang ketiga. Nabi menaiki anak tangga yang ketiga. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi? Syakiyun abdun, celaka umat Muhammad. Idza dzukirta falam yusalli alaika. Jika disebutkan namamu, maka umatmu tidak bersolawat kepadamu, maka kita termasuk orang yang celaka. Maka yang pertama, 3 anak tangga menjadikan satu frame yang luar biasa. Harus melewati Ramadan dengan indah. Yang kedua adalah orang tua adalah jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, tumbuhkan mahabbah kepada Nabi. Jangan sampai termasuk orang yang kikir. Karena kita mengenal tulisan ini hanya tulisan mim, ha, mim, syiddah, dan dal, teman-teman. Anda lihat ya. Kita mengenal Muhammad hanya mim, ha, mim, syiddah, dan dal. Ini tulisan tertempel di sebuah rumah yang megah. Mim, ha, mim, syiddah, dan dal tertempel di sebuah rumah yang mewah. Betulkah? Di musola, tulisan Muhammad tertempel di mana-mana. Mim, ha, mim, syiddah, dan dal. Anda pun teman-teman LP3 hafal banget kalau Anda disuruh menulis mim, ha, mim, syiddah, dan dal. Tapi kadang kita lupa. Kalau ditanya,
Who is the real speaker? Siapa pembicara hebat di muka bumi ini? Andai kan Anda disuruh buka kertas nih, bawa pen hari ini, who is the real speaker in this world? Siapa pembicara yang hebat di muka bumi ini? Saya yakin di antara kita banyak yang mengatakan pembicara yang hebat di muka bumi ini adalah yang pertama Barack Obama, yang kedua Soekarno, yang ketiga mungkin Mas Mario Teguh, Mas Ari Ginanja dan sebagainya mungkin ya. Tapi jarang loh teman-teman, ketika saya seminar public speaking yang mengatakan Pak Happy pembicara yang hebat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Gak pernah dan jarang saya temukan people, kecuali yang dia pernah ikutan seminar saya berkali-kali. Kita gak sadar kalau Nabi itu the real speaker, kaya dengan sabda-sabdanya. Allah kaya dengan firman-firmannya, Nabi kaya dengan sabda-sabdanya. Ahli bisnis, siapa pakar bisnis di muka bumi ini? Nabi SAW. Perjalanan Nabi ke negeri Sam bertahun-tahun, sanawat adida, bertahun-tahun lamanya. Perdagangan Nabi luar biasa, negosiasi Nabi luar biasa. Jadi pakar marketing, pakar bisnis Nabi SAW. Nanti Ustaz Happy Andi Bustem nih yang menjelaskan tentang ini ya, luar biasa beliau. Siapa lagi? Pakar parenting. Pakar parenting bukan Kak Seto, bukan Bunda Eli Risman, bukan Alan Barba dari California yang menjelaskan tentang bahasa tubuh sang ayah dan ibu kepada buah hatinya. Oh no, pakar parenting adalah Nabi SAW. Maka wajar people meraih surga Allah, salah satunya adalah munculkan mahabbah kita kepada Nabi. Di saat Ramadan kita sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad usikum ayyaya. Dan itu adalah wasilah lil wusuli lil jannah, jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa dikatakan pakar parenting itu adalah Nabi SAW? Apakah Nabi itu adalah pembicara seminar parenting? Oh, bukan itu maksudnya people. Anda lihat gambar ini. Komunikasi Nabi dengan putri bungsunya, detik-detik Nabi SAW menemui ajalnya. Pernahkah Anda mendengar bahwa beberapa waktu lalu, detik-detik Rasul SAW menemui ajalnya? Setelah haji wada, haji perpisahan, Nabi SAW balik beliau ke rumahnya. Yang pertama dipanggil oleh Nabi siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri bungsunya. Saat itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dipanggil oleh Nabi. Ya Fatimah, halumma ilayya, kemarilah. Padahal Nabi lagi lemas people. Padahal Nabi saat itu detik-detik sakaratul maut. Saat itu dipeluklah itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saat dipeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Dibisikkan di telinga kiri Fatimah, Fatimah itu langsung berlinang air matanya. Saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Bisikan Nabi di telinga kiri dan kanan Fatimah adalah sebuah potret kedekatan Nabi bersama putri bungsunya. Saat itu Aisyah bertanya, ya Fatimah, aku penasaran apa yang dibisikkan oleh ayahmu. Apa yang dibisikkan oleh Nabi, dia adalah suamiku, aku harus tahu. Itu kata Aisyah. Aisyah itu bertanya betul kepada Fatimah, tapi Fatimah saat itu menjawab, la umkinu an unbi asiran Nabi. Ini rahasia antara aku dan ayahku. Masya Allah. Saat Nabi SAW sudah wafat, saat itu Sayyidah Aisyah bertanya lagi kepada Sayyidah Fatimah, aku penasaran apa yang dibisikkan oleh ayahmu hari itu. Fatimah baru menjawab hari itu people. Apa yang dibisikkan oleh sang Nabi kepada putrinya. Saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Kenapa saat itu Fatimah menangis? Karena Nabi mengatakan, sayatini al-ajal. Wahai putriku, ajalku sudah mendekat wahai putriku. Malaikat Israel sudah siap menjemputku. Wa ana fi sakaratil maut. Aku dalam keadaan sakaratul maut. Maka saat itu Fatimah langsung berlinang air matanya. Dan saat itu Fatimah mengatakan, wahai ayahku, aku tidak akan lagi mendengar sabda-sabdamu. Tapi saat bisikan di telinga kanan, kenapa saat itu Fatimah tersenyum? Karena saat itu ayahnya mengatakan, Nabi mengatakan, wahai Fatimah, sekalipun aku sudah tiada, tapi kau nanti adalah orang yang pertama akan menuju surga Allah Azza wa Jalla di antara keluarga. Dan kau akan menjadi figur untuk para mukminat di muka bumi ini.
Kau akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. My people, Muhammad, mim ha mim shida dan dal, jadikan potret di saat Ramadan ini datang, people. Anda masih ingat kalimat indahnya hadis Nabi tadi? Waman ato'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, dia akan meraih surga. Dan bagi yang jauh dari aku, dia enggan, berarti dia masuk surga. Anda masih ingat bagaimana kecintaan para sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi di masa hidupnya? Saat itu Nabi SAW mempunyai seorang sahabat yang namanya Ukasha. Ukasha itu adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Sampai Ukasha mengatakan, siapa yang berani membunuh Nabi, bunuhlah aku sebelum kau membunuh Nabi. Siapa yang melukai Nabi, berarti dia melukai aku dulu sebelum kau melukai Nabi. Oh, Ukasha adalah orang yang paling selalu dekat dengan Nabi. Tapi apa yang terjadi, jamaah? Detik-detik Rasulullah SAW mau menemui ajalnya, lagi-lagi beliau berada di sebuah mimbar. Dan saat itu Nabi SAW berteriak di depan para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapa yang pernah disakiti oleh aku? Siapa yang pernah aku sakiti, tolong angkat tangannya dan kau mengadu kepadaku hari ini. Oh, tidak ada yang berani mengatakan, aku yang pernah tersakiti. Tidak ada, my jamaah. Semua yang hadir hari itu, semua tertegun diam, tidak ada yang berani bicara. Kecuali satu yang berani bicara. Siapa dia? Ukasha. Padahal Ukasha yang sudah ikrar kepada Nabi, dia akan selalu membela Nabi. Padahal Ukasha adalah sahabat Nabi yang dia selalu membela dan menjadi pahlawan untuk Nabi. Tapi hari itu Ukasha mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Nabi, aku adalah orang yang pernah kau sakiti. Aku adalah orang yang pernah dilukai olehmu saat satu peperangan. Tongkatmu pernah melukai perutku, maka aku harus balas dendam kepadamu hari ini. Ya Rasulullah. Otomatis para sahabat hari itu semuanya mengangkat tangan. Ya Ukasha, annahu fil marad. Nabi lagi sakit, wahai Ukasha. Jangan kau pukul dia, daripada kau memukul Muhammad lebih baik kau pukul aku, kata Umar, kata Ali, kata Fatimah. Tapi saat itu Nabi mengatakan kalimat yang indah. Apa kalimatnya? Wahai Ukasha, kemarilah. Biar kau cepat memukulku, kau harus balas dendam kepadaku. Kau harus balas kepadaku di saat aku pernah memukulmu, walaupun aku mungkin hal itu tanpa sengaja. Dan saat itu Ukasha langsung dia menghadap kepada Nabi. Saat sudah berhadap-hadapan dengan Nabi, apa yang dilakukan jamaah? Itu Ukasha mengangkat tongkatnya di depan sang Nabi Muhammad SAW sambil berteriak, aku akan memukulmu wahai baginda Nabi. Dan kau harus ingat ya Rasulullah, saat tongkatmu melukai perutku, hari itu tanpa terhalang oleh selai baju apapun sedikit pun. Dan hari ini pun sama, aku akan memukulmu wahai baginda Nabi tanpa terhalang oleh kainmu sedikit pun. Dan saat itu apa yang terjadi jemaah? Itu tongkat sudah hampir dilemparkan kepada sang Nabi Muhammad SAW, sudah hampir melukai perutnya, tapi qadarullah azza wajal. Anda tahu apa yang terjadi? Itu tongkat langsung Ukasha lempar di hadapan semua para sahabatnya. Dan saat itu Ukasha mengatakan, langsung aku ingin memeluk engkau wahai Muhammad. Dan saat itu dipeluklah itu Muhammad SAW oleh Ukasha. Dipelukkan itu hangat antara Ukasha dan Nabi. Dan saat itu Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin aku memukulmu wahai baginda Nabi. Aku datang ke sini hanya ingin memelukmu ya Rasulullah sebelum kau menemui ajalmu wahai kekasih Allah. Aku datang hari ini mendekat di depanmu hanya ingin mendekapmu dan ingin menghirup aroma tubuhmu ya Rasulullah. My people, kecintaan kepada sang Nabi bukan hanya dirasakan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, juga oleh Ukasha. Sampai saat itu, ketika pelukan itu hangat, Rasulullah SAW mengatakan apa? Jika kau ingin melihat penghuni surga, hawa Ukasha. Ini dia adalah Ukasha. My people, salawat kepada Nabi adalah salawat yang pastinya adalah wasilah lil wusul ila jannah, jembatan menuju surga Allah Azza wa Jal. Puasa jadikanlah momentum untuk bersalawat kepada Nabi. Karena pelukan hangat sang Nabi dengan sahabat Ukasha
pastinya memberikan sebuah statement kepada kita. Mari kita raih pesona surgawi dengan mencintai sabda-sabda sang Nabi, raih pesona surgawi dengan nuansa Ramadan, karena dalam nuansa Ramadan itu ada kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena impian terindah kita adalah impian ingin memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pelukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra putri bungsunya, dan pelukan juga pelukan antara Ukasa sahabat Nabi dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita sampaikan hari ini. People, satu segmen saya sharekan depan Anda, dan kita berikan space kepada host terlebih dahulu. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Happy Chandrayana yang telah menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW juga di bulan Ukasa juga di bulan Ramadan ini. Baik Pak Happy, kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman semua. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan bisa langsung kamera atau suaranya mute, atau bisa langsung di chat box. Nanti sama MC-nya langsung dibicarakan. Oke, ada yang mau nanya teman-teman semua? Dipersilahkan untuk bertanya ya. Oke, Pak Happy, kita sampai jam 3. Mungkin sekarang ada 10 pertanyaan. Jika ada yang mau disampaikan oleh Pak Happy Chandra untuk mahasiswa-mahasiswa LP3I, boleh dipersilakan. Oke. Yes. Biasanya kalau jam-jam segini lagi pada mengheningkan cipta. Ya kan? Kayak mengheningkan cipta. Ya, Pak Happy, ya. Ini jangan sampai, iya, jangan sampai kita bicara semua pada mengheningkan cipta, baca doa bismikallahumma bismika amu, teman-teman ya. Ini pada ada semua nih. Oke, nanti kita ada sesi foto bareng Pak Happy atau Oh, nanti di-on-kan kameranya ya. Oke, siap. Berarti saya lanjutkan dulu materinya Mbak Diana ya. Boleh. Oke, baik. My people, semua yang hari ini hadir tanpa terkecuali ada satu hal yang menarik yang harus kita sharekan di depan Anda semua hari ini, my people. Yang pertama adalah selain kita untuk mencintai pesona Ramadan, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga salah satunya adalah mencintai jiwa raga kita sendiri. Salah satunya adalah memilih satu di antara dua kata ini. Yang pertama adalah, Anda lihat deh teman-teman, di sini ada Gali, ada Muhammad Iqbal, ada Sri Handayani, ada Endri Lestari, yang pastinya udah on dari tadi ya teman-teman ya. Kemudian ada Diar Baniona, ada Atala, ada Nur Hadi, ada Ita Puspita, and all of our people yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Andaikan saya meminta Anda memilih satu di antara gambar ini, kira-kira Anda memilih gambar apa? Anda pasti akan memilih Pak Happy, saya akan memilih on Pak Happy. Warna merah pastinya kan dibandingkan yang off. Anda lihat dengan seksama, warna on, tulisan on berarti kita ini harus on jiwa raga kita. Ramadan kalau dituliskan dalam anekdotnya ya, Ramadan gitu ya people ya. Jadi harus di-on-kan Ramadannya. Ngopi Ramadan. Ngopi Ramadan ini di-on-kan Ramadannya people. Jadi banyak yang kita melewati Ramadan bertahun-tahun sepanjang umur kita, dan melewati Ramadan begitu saja tanpa kita merasakan atmosfer onnya Ramadan. Jadi yang pertama, ada satu sesi yang harus kita sampaikan depan Anda. Yang pertama people, on. Bukan hanya dalam Ramadan, dalam hal kuliah, dalam hal keluarga, harus on people. Yang pertama, Ramadan harus punya vision atau visi. On yang pertama adalah kita harus punya visi people. Kuliah harus punya visi. Kalau puasa, visinya apa? Meraih surga. Gitu kan? Kalau keluarga juga sama. Pak Happy, keluarga saya punya visi. Visinya satu. Kami bersama keluarga menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kuliah juga punya visi. Saya juga punya visi Pak Happy. Yang pasti saya harus kuliah dan nanti wisuda. That visi. Tapi visi itu tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak punya on yang kedua. Yang kedua adalah misi. On kan misinya. Jadi kita ingin meraih surga Allah,
Misinya adalah, salah satunya adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk puasa. Kita menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Misinya juga menuju surga Allah adalah, yuk kita sama-sama mencintai sang Nabi. Itu adalah misinya. Kuliah juga sama teman-teman. Misi kuliah kita apa? Ya kita harus belajar dong kuliahnya. Kita harus mengerjakan semua tugas-tugasnya. Kita harus sam'an wa ta'atan terhadap dosen-dosennya. Tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di kampus, termasuk keluarga. Bagi para orang tua sepuh-sepuh kami di sini, kita juga harus punya misi dalam keluarga. Andaikan pandemi selesai, satu keluarga kita umroh sama-sama. Indah sekali kan? Ini adalah misi. Dan yang ketiga adalah, ini yang paling penting. Kita nggak boleh masuk surga sendirian teman-teman. Kita harus kolaborasi dengan yang lain. Karena surga terlalu luas untuk sendiri. Anda semua hari ini hadir, 90 orang lebih. Semua berteriak di hadapan Allah. Ya Allah, kami ini hadir hari ini, mendengarkan ayat-ayatmu, mendengarkan sabda-sabdamu. Jika ini adalah bermanfaat dan ini menjadi amal soleh, jadikan ini jembatan menuju surgamu ya Allah. Semua 90 orang, Masya Allah indah banget. Nah kodanya adalah Satfarizal. Di situ, Masya Allah indah banget, menuju ke surga Allah berjamaah. Pak Rizal sebagai imamnya, kita mau makmumnya di situ. Indah sekali kan teman-teman. Collaboration, kita on-kan kolaborasinya. Karena dalam menuju surga harus kolaborasi, harus berjamaah. Kuliah juga sama. Anda ingin sukses, gak mungkin, gak lucu lah teman-teman Anda wisuda sendiri. Anda dipanggil oleh MC sendiri, Anda maju ke panggung wisuda sendiri, Anda pakai toga sendiri, itu gak indah banget. Masuk surga juga sama people. Masuk surga harus kolaborasi, berjamaah. Zumaroh kata tadi kan, berombongan, itu indah banget people. Jadi on yang ketiga adalah collaboration. Dan yang keempat adalah ini yang paling penting, passion. Jadikan semua yang ada dalam Ramadan ini adalah passion, jiwa raga kita. I love that, I love Ramadan. Marhaban bika ya Ramadan. Saya cinta Ramadan ini. Indah banget. Kalau Anda mengatakan I love it, saya cinta Ramadan ini. Passion, termasuk kuliah Anda, termasuk mungkin para sepuh-sepuh, para orang tua. Jadikan semua karir Anda, aktivitas Anda adalah passion. Sekarang what is passion? Ada yang bertanya apa itu passion? Saya nggak mau kalau ada yang mengatakan Pak Happy, passion itu kalau kita menuju ke masjid, kalau kita kuliah, kalau kita mau tampil depan orang, pakaian kita harus bagus. People, itu bukan passion, tapi itu adalah fashion. Beda dong teman-teman, passion dengan fashion. Passion ini artinya adalah jiwa raga kita, inner kita. Saya bicara seperti ini, it's my passion. Ini adalah passion saya people. Anda masuk kuliah di jurusan apapun, jadikan itu passion Anda. Jangan sampai Anda kuliah, tapi itu bukan passion Anda, bukan pilihan Anda. Maka kalau kita berbicara passion, ini sangat menarik untuk kita kaji dan tidak mungkin cukup waktunya untuk sampai selesai. Tapi yang paling penting, 4 item tadi. Yang pertama adalah vision. Nanti akan saya tanya ya teman-teman ya. Jangan sampai gagal teman-teman. Anda mencatat tulisannya kan? Vision. Yang kedua adalah mission. Yang ketiga adalah collaboration. Dan yang keempat adalah passion. Kalau itu on, sudah semua on itu di 4 item itu, udah Ramadan itu akan indah. Nah sekarang Anda tanya, Pak Happy, kira-kira kuliah saya ini sesuai passion saya apa bukan teman-teman? Anda silakan tanya. Salah satunya adalah bisa Anda coba ketika pandemi sudah selesai dan Anda bisa melihat satu potret ini teman-teman. Yes. Apakah kuliah Anda, apakah ngantor Anda, apakah kerja Anda itu sesuai dengan passion Anda? Coba lihat saat pagi datang. Kalau Anda liburnya hari Sabtu dan Minggu, kita ke iklan sebentar ya teman-teman ya, sebelum ke puasa ya, kita menjelaskan passion nih. Kalau Anda liburnya Sabtu dan Minggu, pasti Anda cinta banget dengan hari Jumat, betul? Dan Anda mengatakan, I love that. Saya cinta banget hari Jumat karena besoknya libur. Sabtunya Anda bisa hang out, hari Minggunya Anda bisa kumpul dengan keluarga, bisa jalan-jalan kemana-mana. Minggu pagi datang Anda happy banget. Pas malam Senin datang, banyak di situ banyak yang mengeluh, ya Allah, secepat ini kau ciptakan Sabtu dan Minggu. Kayaknya itu beban banget hidup dia ketika udah menghadapi malam Senin, betul? Ketika Senin pagi datang, Allahu Akbar, muncul story di mana-mana.
Padahal Senin adalah hari yang gak pernah salah tapi sering dibenci orang. Berarti kalau Anda atau kita atau saya secara pribadi, andai kan setiap hari Senin saya membencinya, berarti kerjaan saya bukan passion saya. Kalau setiap hari Senin kayaknya bawaannya malas banget, berarti bukan passion saya. Kalau Anda kuliah ke kampus LP3I dan itu tidak dijadikan passion, pasti Anda membenci tiap harinya. Anda bawaannya pengen libur, dan Anda benar-benar tidak punya mimpi sama sekali, people. Itu bukan passion. Maka semua yang hari ini hadir, jadikan semua yang ada dalam aktivitas Anda adalah passion. Sekarang, satu hal yang harus saya sharekan di depan Anda hari ini adalah satu. Bisakah on itu bukan hanya dalam Ramadan, tapi on itu adalah dalam aktivitas kita sehari-hari. Anda seorang aktivis, Anda harus punya vision. Anda seorang pengusaha, Anda juga harus punya mission. Anda mahasiswa-mahasiswi, Anda juga harus collaboration dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah passion. Saya ulangi teman-teman, karena segmen ini adalah segmen yang sangat penting yang harus kita keep di memori Anda masing-masing. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang visi, misi, kolaborasi, dan juga passion, salah satunya adalah karena semua yang diciptakan Allah di muka bumi ini pasti semuanya punya mimpi, people. Betulkah? Yes. Ketika saya menceritakan tentang Ukasha, Anda pasti punya mimpi, Pak Epi. Impian saya satu, saya ingin cepat memeluk Nabi Muhammad SAW nanti. Dream. On kan dream kita, people. Kampus ini, LP3I Depok ini punya segudang impian. Saya dulu pernah bincang hangat dengan Pak Rizali. Luar biasa dreamnya beliau untuk kampus ini. Termasuk keluarga Anda pasti punya dream. Termasuk kuliah Anda pasti itu adalah berawal dari dream dan mimpi Anda, people. Bisakah saat Ramadan datang ini, sudah hampir seminggu nih, people, kita munculkan mimpi itu. Biar Allah yang akan menghantarkan mimpi itu dari bawah alam menuju ke arus dari doa-doa kita. Berbicara tentang mimpi, teringat ungkapan dari seorang ini, people. Ada yang tahu siapakah dia? Bisa di chat mungkin teman-teman. Yang pasti ini bukan orang Cilodong, nak. Orang mana tuh? Siapakah dia, people? Dia adalah namanya Edmund Hillary. Kita akan coba kaji sebentar, people, sebelum jam 15.00. Kita akan mencoba membuka tabir mimpi. Kalau kita ini adalah punya mimpi. Salah satunya adalah ungkapan Edmund Hillary. Edmund Hillary ini adalah warga Selandia Baru, teman-teman LP3I. Dia punya impian yang luar biasa. Kalau ada Edmund Hillary, Anda klik deh di Google. Edmund Hillary, di belakangnya pasti ada Gunung Everest. Kenapa? Karena dia punya mimpi untuk menaklukkan Gunung Everest ini. Luar biasa, people. Impiannya ingin menaklukkan Gunung Everest. Padahal ribuan orang dari tahun 1902 sampai 1952 berbondong-bondong menaik ke Gunung Everest dan tidak bisa berani menaklukkannya. Kok tiba-tiba ini Edmund Hillary punya impian ini ingin menaklukkan Gunung Everest? Anda tahu apa yang terjadi? Edmund Hillary yang punya mimpian itu, tiba-tiba dia langsung berjalan menuju kaki Gunung Everest dan bertemulah dengan orang yang satunya lagi. Dia adalah Tenzing Norgay. Tenzing Norgay ini adalah warga Nepal yang, people. Kalau yang satunya lagi yang tinggi ini adalah Edmund Hillary, warga Selandia Baru. Tenzing Norgay, warga Nepal yang ini adalah sang pemandu. Dia sudah bekerja bertahun-tahun bertugas sebagai guide tour yang ada di Gunung Everest ini. Sedangkan Edmund Hillary, dia adalah pendakinya. Dia tak bisa menuju ke Gunung Everest kalau tanpa pemandu Tenzing Norgay. Tapi apa yang terjadi, people? Akhirnya, Hillary dan Tenzing Norgay bersama-sama menaiki kaki Gunung Everest perlahan demi perlahan. Terus Hillary itu ketika dia lagi down semangatnya, Tenzing Norgay langsung menyemangati. Ayo Hillary, kamu harus bisa untuk menaklukkan Gunung Everest ini. Bukankah ini impianmu? Dia perlahan demi perlahan menaiki Gunung Everest sampai tiba di tengah pertengahan.
Gunung Everest, apa yang terjadi? Tiba-tiba Hillary ini putus asa, people. Hillary ini putus asa gara-gara ada badai menghantam dia, banyak debu, banyak bebatuan, banyak kerikil-kerikil yang seakan-akan itu akan menghalangi mimpian dia untuk menuju ke puncak Gunung Everest. Sampai tiba-tiba dia mengatakan kepada Tenzing Norgay, Tenzing Norgay, sepertinya aku harus turun lagi ke kaki Gunung Everest. Aku tak tahan melawan badai di Gunung Everest ini. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Sang pemandu hebat ini mengatakan, memotivasi Hillary. Wahai Hillary, bukankah ini impianmu sejak lama? Kau ingin menaklukkan Gunung Everest? Ayo, kau jangan sampai patah semangat. Akhirnya apa, people? Perlahan demi perlahan, Tenzing Norgay sang pemandu itu, dia memotivasi Hillary untuk mewujudkan impiannya. Akhirnya sampailah dia ke puncak Gunung Everest. Ketika hampir sampai ke puncak Gunung Everest ini, people, itu Tenzing Norgay sang pemandu yang dia berjalan paling depan dibandingkan Hillary. Hampir beberapa langkah lagi menuju ke puncak, tiba-tiba dia mundur, people. Dia mengatakan, ayo Hillary, saatnya kau menaiki puncak Gunung Everest ini. Saat itu Hillary mengatakan, wahai Norgay, kau tinggal beberapa langkah lagi. Ayo, kaulah yang pertama kali menaklukkan Gunung Everest. Tapi Tenzing Norgay ini mengatakan, enggak Hillary. Bukankah kau yang punya mimpi untuk menaklukkan puncak Everest ini? Aku adalah sang pemandu. Aku yang bertugas hanya menghantarkan impianmu menuju ke puncak Gunung Everest ini. Akhirnya, people, hanya Hillary yang bisa menaiki puncak Gunung Everest. Dan ini tercatat pada tahun 1953 pukul 11.30 siang. Hillary ini terkenal, bukan Tenzing Norgay yang terkenal. Tapi yang terkenal adalah Hillary, sang penakluk Everest di ketinggian 29.028 kaki di atas permukaan laut. Bukan Tenzing Norgay yang terkenal, tapi Hillary-nya yang terkenal. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, banyak pendaki yang gagal dari tahun 20 sampai tahun 52. Hanya seorang Hillary lah yang mampu menaklukkan Gunung Everest ini. Anda bisa membayangkan hari itu. Hillary turun dari Gunung Everest dan saat itu mendapatkan reward dari Ratu Elizabeth II. Sedangkan Tenzing Norgay yang Anda lihat gambar ini, apakah dia mendapatkan reward? Apakah dia terkenal? Oh enggak. Tenzing Norgay tak butuh terkenal. Tenzing Norgay ini tak butuh reward. Tapi Tenzing Norgay, dia mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Yang ketika orang-orang mewawancari seorang Hillary, ketika orang-orang mengajak diskusi seorang Hillary, bukan Tenzing Norgay, tapi Tenzing Norgay memberikan pesan moral yang luar biasa bahwa itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkannya meraih impian seorang Edmund Hillary. People, ini adalah bukti bahwa di Ramadan ini kita harus punya mimpi. LP3I punya mimpi, keluarga Anda punya mimpi, dan jadikan mimpi itu salah satunya adalah meraih surga Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bisawab. Sepertinya hostnya udah ready untuk sebelum Anda cut, saya cut lebih awal. Itu saja yang bisa kami sampaikan, my people, hari ini. Dan nanti kalau ada segmen berikutnya, kami akan wait di sini. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Happy. Mungkin ada salah satu pertanyaan lagi yang akan kita pilih, pertanyaan terbaik, yaitu dari Sri Handayani. Afwan Pak Happy, saya bacakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Happy. Afwan, saya ingin bertanya, jika kita lupa membayar kode puasa tahun-tahun sebelumnya karena lupa, adakah cara lain untuk membayar puasa yang terlewat selain mengkodo? Dan bagaimana caranya? Afwan syukron kasiron Ustadz, dari Sri Handayani KA 22. Nah, silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih dari siapa? Sri Handayani. Thank you Sri Handayani. Ada sebuah ungkapan yang indah, Rufi al-qalamu an salasin. Penanya malaikat itu terangkat selama manusia dalam keadaan 3 keadaan. Yang pertama, an-naim hatta yastayqizo. Orang yang dalam keadaan tertidur itu dia
tidak akan terhitobi amalannya dengan penanya malaikat. Dan yang kedua adalah orang yang lupa, people. Orang yang lupa sampai dia ingat. Maka ketika contohnya, wah saya lupa nih. Ketika dia dalam keadaan lupa untuk membayar puasa atau kodok seperti yang Anda katakan tadi, maka ketika dalam posisi lupa itu, maka penanya malaikat itu akan terangkat. Dia tidak terhitobi. Tapi jangan lupa people, ketika sudah ingat adalah harus cepat langsung mengkodonya, harus cepat menggantinya. Ya kan? Seperti itu. Dan yang ketiga adalah penanya malaikat terangkat selain ketika tidur, ketika lupa. Yang ketiga adalah al-junun, ketika dia gila sampai dia sadar kembali. Maka buat Sri Handayani, Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun, Allah Ghafur, maha pengampun. Maka afatul ilmi, al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Wajar kalau ketika itu kita lupa untuk mengganti puasa kita. Dan kita harus ingat people bahwa ketika kita harus sedang ingat, kita sudah ingat kembali bahwa kita harus menggantikan puasa itu, maka harus cepat-cepat dia mengkodo dan menggantikannya. Gitu ya. Syukran Sri Handayani. Terima kasih Pak Happy. Masya Allah, mungkin itu ya Sri Handayani jawaban dari Pak Happy Chandra, dan semoga bermanfaat juga. Oke Pak Happy, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang luar biasa, ini dari Adele. Masya Allah banget pertanyaannya, sebelum kita tutup ya Pak Happy ya. Oke, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, maaf izin bertanya, jika ada seseorang yang sudah meninggal tetapi ia masih mempunyai hutang secara finansial atau hutang puasa Ramadan. Oke, selama di dunia, itu bagaimana ya Ustadz untuk cara membayarnya? Dari Adelia Lestari AP115. Terima kasih Ustadz, silakan untuk menjawab. Oke, baik. Bagi orang yang sudah meninggal, salah satunya adalah memang satu hal yang sangat penting, ada hiwar, ada dialog. Pernahkah Anda melihat sebuah prosesi sebelum melaksanakan sholat jenazah, itu biasanya ada pertanyaan dulu, apakah ada yang sangkut paut hutang dan sebagainya, maka baiknya itu diselesaikan secara finansial gitu ya Kak ya. Jadi itu hubungan antara keluarga dengan orang-orang yang bersangkutan. Tapi biasanya people, kalau sekiranya orang-orang yang ikhlas, dia akan mengikhlaskan. Baik, kita ikhlaskan aja hutangnya biar tidak menjadi penghalang kepada orang yang sudah meninggal itu. Dan yang kedua adalah tadi tentang hutang puasa Ramadan selama di dunia. Bagaimana itu cara membayarnya? Salah satunya adalah ada yang mengatakan bahwa dibadalkan gitu teman-teman ya, dibadalkan atau digantikan dengan orang-orang yang ada yang masih hidup di dunia. Memang ini secara tidak langsung ini termasuk khilafiyah teman-teman, termasuk banyaknya perselisihan antar ulama. Tapi ada satu hal yang tidak pernah terputus amalan seseorang itu dengan tiga hal. Yang pertama, ketika walaupun dia sudah mati, yang pertama adalah sedekah jariyah, idza mata ibnu adama in qata amaluhu. Ketika manusia itu meninggal, terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama sedekah jariyah. Gitu teman-teman ya. Sedekah jariyah di situ tidak tersebut orang yang berpuasa ya, hutang puasa teman-teman ya. Sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ketika sang mayit ini, sang jenazah ini yang meninggal ini dia pernah memberikan ilmu yang bermanfaat, maka selama itu manfaat untuk orang-orang sekitar, maka itu akan mengalir doanya pahalanya terus kepada yang bersangkutan. Yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah. Gitu kan, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka people, tiga item ini adalah jadikan sebuah momen bahwa sekalipun dia sudah meninggal, tapi jariyah, dia akan terus mengalir pahalanya. Gitu ya teman-teman. Adelia Lestari, thank you, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Pak Happy, Masya Allah banget ya. Untuk Adel sudah dijawab pertanyaannya, dan jawabannya sudah dijawab juga ya sama Pak Happy Chandra. Tak terasa Pak Happy, kita sudah di jam berapa ini? Jam 3 kurang ya? Oke. Kurang 5 menit. Sebelum sama-sama Pak Happy, kita ada pengumuman sedikit yang akan disampaikan oleh Kak Imelda. Sebelumnya silahkan. Jangan dulu keluar karena kita akan ada sesi foto bersama secara online. Oke. Oke, terima kasih kepada Pak Happy. Untuk Kak Imelda di perjalanan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.